Hello everyone, welcome to Awesome Dad. Oke, selamat datang di channel pertama gua. Di video pertama gua kali ini akan membahas alasan kenapa gua memulai channel YouTube ini. Yang pertama, dari dulu tuh gua pengen punya channel, tapi nggak tahu topiknya mau apa, nggak tahu mau bahas apa. Sebenarnya sih banyak yang ngasih-ngasih tahu, pilihlah channel atau pilih topik yang sesuai dengan passion lu. Kalau gue pikir-pikir waktu dulu dari zaman SMP, dari zaman SMA gue tuh suka musik, ngeband, dan di Instagram pun gue brandingannya musik terus beralih ke fotografi, beralih ke videografi karena tuntutan pekerjaan. Tapi kalau dipikir-pikir gue tuh kayak pas gue mencoba untuk explore di bidang itu, dan gue tidak menikmati kayak bingung aja gitu mau ngambil niche yang mana, mau ngambil market yang mana, kayak nggak tahu. Dan pada akhirnya itu gue realize bahwasanya ketika gue sudah menjadi seorang ayah, dan ternyata menjadi seorang ayah itu nggak gampang. Banyak sebagai laki-laki yang kita punya tanggung jawab, dituntutan sebagai seorang laki-laki gitu ya. Dan gue pengen menceritakan apapun di sini gitu. Gue bermulai ngira-ngira dari awal itu kayak apakah semua orang siap menjadi seorang ayah, atau cuma gue sendiri yang gak siap jadi seorang ayah gitu, ataupun apakah semua orang mempersiapkan dengan baik bagaimana kehidupan pernikahannya nanti. Gue rasa sih kayaknya nggak tahu ya. Tapi jujur gue bukan seseorang yang pada saat itu bukan seseorang yang siap untuk menjadi seorang ayah ya, tapi gue waktu itu mikir siap menjadi seorang suami. Jadi gue mempelajari bagaimana jadi seorang suami yang baik, kehidupan rumah tangga itu seperti apa. Tapi alhamdulillahnya gue di bulan pertama pernikahan langsung dikasih baby, langsung dikasih titipan dari Allah, yaitu bini gue hamil baru 2 bulan atau sebulan atau ya 2 bulan menikah lah, itu ada langsung si istri bini gue bilang dia hamil lah. Gue nggak expect sih, atau kayak waktu itu agak kaget juga, tapi kaget campur seneng gitu ya, bukan kaget yang kayak wow gitu. Jadi kayak gue seneng dapat kabar bahwa bini gue hamil gitu. Nah, setelah itu jadi kayak langsung switch itu dari yang mindset gue tuh hanya mempersiapkan diri sebagai seorang suami, tapi gue harus switch lagi nih sebagai seorang ayah. Nah, itu tuh tantangannya tuh mulai terbangun dari situ. Nah, dan gue ngerasa setelah anak gue lahir dan anak gue sekarang umurnya itu 10 bulan, itu seperti banyak yang bisa diceritakan, banyak pengalaman-pengalaman ataupun yang gue lakukan secara apa ya, yang gue lakukan secara yang di belakang kamera, ataupun yang nggak banyak orang tahu gue lakukan tengah malam, ataupun yang gue searching sana sini itu sepertinya gue pengen sharing ataupun pengen berbicara yang menurut gue kehidupan seorang ayah ini unik ketika kita mau terlibat di dalam perkembangan si anak. Nah, itu jadi unik tuh gitu ya. Jadi itulah alasan gue kenapa mau mulai channel ini. Gue pengen menceritakan tentang bagaimana menjadi seorang ayah, bukan yang baik ya, gue bercita-cita menjadi ayah yang baik bagi anak gue. Oke, kita lanjut yang kedua. Terinspirasi dari istri gue. Istri gue itu bukan seorang yang konten kreator sebelumnya, bukan orang yang rajin bikin konten juga. Tapi setelah dia punya anak, akan tiba masanya ada tuntutan-tuntutan budget untuk biaya skincare anak, popok anak, perawatan anak, kesehatan anak, dan lainnya. Jadi berawal dari satu produk, yaitu adalah Bimi. Itu waktu itu Sharla umur sekitar 2 bulan itu kayak ada sisik-sisik, bukan sisik sih, kayak kulit-kulit pecah-pecah gitu, tau gak sih, kayak kulit kering gitu kan. Nah, bini gue bilang ada satu produk yang bisa nyembuhin ini dan lagi viral pada saat itu kan. Jadi gue mikir ya udahlah coba aja beli. Gue juga nggak tahu itu apa penyembuh yang alami ataupun apa substitusi dari produk itu, gue juga nggak tahu pada saat itu. Ya udah coba beli dulu aja. Nah, berawal dari situ dia beli produk ini, tahu-tahu dia upload dan dinotis sama brandnya. Nah, berawal dari situ dinotis sama brand lain, dinotis sama brand lain. Bini gue yang bukan konten kreator kok bisa ya. Nah, sedangkan gue yang berkecimpung di dunia itu sebelumnya kayak how develop brand, terus kayak fotografi, videografi, komunikasi visual, malah nggak punya apa-apa gitu. Jadi belajar dari gue, dia upload konten tentang itu, dan gue ngerasa kenapa dia bisa dinotis karena ya niche gitu. Ya jelas positioningnya apa, targetnya siapa, jelas gitu. Padahal yang berawal dari sharing itu jadi bisa
ya kayak revenue streaming baru gitu ya. Itulah alasan gue pengen bikin konten juga, dimana gue sebenarnya pengen challenge diri gue juga, biar apakah ilmu yang gue pelajari ini bisa gue aplikasikan di diri gue sendiri atau tidak. Oke, sedikit tentang Bimi ini. Bimi ini adalah sebuah, namanya Bimi Nourishing Balm, bentuknya kayak gini. Nah, itu fungsinya adalah untuk Bimi Nourishing Balm diformulasikan sebagai pertolongan pertama pada masalah kulit, melembabkan dan menutrisi wajah, bibir, kulit kering, meredakan iritasi, alergi, ruam popok, gatal-gatal, dan memudarkan bekas luka. Nah, sebanyak itu fungsinya ya. Pada saat itu Sharla makainya ini buat yang kayak gue bilang tadi, itu buat kulit kering. Pada akhirnya gue pakai juga pada saat syarat gigit nyamuk merah-merah gitu, ataupun kebentok, ataupun kayak kebeset, luka, bekas luka yang ringan gitu ya. Ternyata hilang, sembuh gitu ya. Jadi gue penasaran, gue kan rada jerawatan nih. Nah, biasanya durasi jerawat gitu gue itu dari tumbuh sampai hilang itu sekitar 3 minggu. Nah, dengan Bimi ini, gue ini honest review ya. Ini gue jujur tanpa melebih-lebihkan. Gue nggak di-endorse sama Bimi sekarang ya. Tapi kalau misalnya kalian mau coba produknya, itu gue taruh nanti linknya di deskripsi gue. Nah, silahkan cobain. Itu kayak bekas-bekas jerawat itu bisa, apa, jerawat itu cepet hilangnya, dan bekas-bekas jerawat lu yang hitam-hitam itu jadi kayak lebih cepat pemudarannya. Tanpa ada efek putih-putih kalau misalnya kayak pelembab, ataupun kayak produk-produk yang gue pakai itu apa ya dulu ya, kayak apa sih namanya, gue lupa namanya. Jadi kayak tempel-tempel cocok-cocok gitu tuh, kayak putih di bagian situ, ataupun agak kulit lu agak aneh di bagian situnya. Nah, kalau ini kayak rata aja gitu, dan tahu-tahu hilang. Jadi buat kalian pengen nyoba produk Bimi ini, gue taruh linknya di deskripsi di bawah, dan silahkan langsung check out. Kita lanjut yang ketiga. Nah, ini agak lucu nih. Yang ketiga ini sebenarnya berawal dari berapa minggu lah ya. Berapa minggu yang lalu, kan baru tahun baru tuh. Mulai muncul di Instagram gua itu postingan-postingan tentang yang ngeledekin umur 30 tahun. Dimana tahun ini umur gua 30 tahun. Itu mulai ngeledek kayak, anak 94 tua, anak 94 tua, hahaha tua. Padahal tahun besok lu tua juga. Menurut gua, kenapa diledekin sih? Ya emang udah tua sih secara umur ya, tapi menurut gua tuh umur itu hanya angka gitu. Sebenarnya yang bikin lu tua itu, ini menurut gua pribadi ya, yang bikin lu tua itu ya pola pikir. Dan jadi seorang ayah dituntut untuk pola pikirnya, atau beban stres yang datang ke kepala ini banyak banget ya. Itulah kenapa setelah laki-laki setelah menikah banyak kalian tua, karena memang banyak masalah. Nah, tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu, problem solvingnya, ketika ada masalah dengan istri, tidak langsung marah, ataupun ada dengan sabar, dicari solusinya, itu yang paling penting menurut gue. Nah, alasan gue bikin channel ini juga, karena gue nggak pengen terlihat tua, gitu loh. Jadi, gimana caranya? Ya itu, gue belajar untuk tidak terlihat tua. Karena, ya, isi aja pola pikirnya. Pola pikirnya, jangan jadi tua, jadilah dewasa. Beda kan? Alasan yang keempat. Nah, ini alasan yang berasal dari keresahan gue pas gue tahu anak gue itu cewek. Jadi gimana ya? Buat bapak-bapak di luar sana yang punya anak cewek, punya keresahan kayak gue, punya pertanyaan ataupun sempat kepikiran kayak gini gak sih? Gimana nanti akan tiba masanya ada cowok yang ngedeketin anak lu dan datang ke lu, gimana sih? Kayak gue tuh kayak belum siap gitu ya. Emang kok sekarang mungkin belum siap, tapi pada saat akhirnya kita harus siap menghadapi itu. Pada akhirnya anak itu punya kehidupannya sendiri, punya pilihannya sendiri. Nah, alasan gue mau mulai channel ini juga, gue tertuntut untuk belajar. Pertama, gue pengen jadi ada ayah yang baik, pengen jadi baba yang baik buat dia. Baba yang baik versi gue ya, maksudnya versi gue ya, gue berlandaskan hukum apa ataupun literatur mana gitu yang gue percayai. Dan itu tuh bagus untuk perkembangan dia. Kenapa gue menuntut diri untuk belajar itu? Karena ada perkataan dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena dia akan hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Nah, itu terasa juga pas gue kecil gitu. Lo pasti ngerasa lah kayak, didikan orang tua lo pada zaman lo kecil, mungkin tidak relate lagi dengan didikan zaman sekarang. Bukan masalah norma ya, kalau masalah norma mah menurut gue sih aman, fine-fine aja. Tapi masalah the way you treat your daughter or your son, itu tuh kayak menentukan bagaimana perkembangan mereka gitu. Nah, terkadang cara dulu itu nggak relevan lagi dengan cara sekarang. Ya menurut gue ada efek zaman, efek teknologi, banyak efek lah, banyak faktor yang merubah itu semua. Ya kita
relay saya dalam beberapa tahun dunia ini berubah dengan sangat cepatnya kan. Sebagai ayah, gue harus menjadi ayah yang bisa mengikuti perkembangan zaman anak gue. Dan gue juga harus jadi ayah yang bisa mengerti pola pikir anak gue. Karena gue ngerasa gue harus masuk ke dalam dunia dia biar gue tahu pola pikirnya seperti apa. Tugas gue hanya mengingatkan ataupun menasehati ataupun mendampingi ataupun mendebat mungkin ya, kalau memang argumen dia tuh nggak kuat. Tapi kalau misalnya anak gue suatu saat nanti pas sudah gede dia punya argumen yang kuat tentang sesuatu, mungkin itu tentang seseorang nanti, ya selagi itu logis dan pilihan dia, resiko tanggung dia, ya kenapa enggak gitu kan. Tugas orang tua hanya mengarahkan, serahkan pilihannya pada dia nanti. Dan gue pengen jadi orang tua seperti itu. Gampang? Enggak sih menurut gue. Bakal banyak cobaan, banyak literatur yang harus gue baca sepertinya. Oke, itu alasan gue secara umum ya memulai channel ini. Dan channel ini akan menjadi seperti apa? Menurut gue channel gue akan berbicara tentang jadi seorang ayah, apa yang harus disiapkan sebagai seorang ayah, bagaimana cara mendidik anak, habis itu ngomongin kehidupan rumah tangga, bagaimana menjaga silaturahmi lagi, bagaimana cara menjalin komunikasi yang bagus dengan istri agar suasana rumah itu tidak semrawut gitu di balik banyaknya masalah yang kita hadapi. Nah itu tuh menurut gue perlu kita sharing. Gue bukan orang yang paling tahu, tapi harapan gue dengan membuat channel ini mungkin kita bisa sharing pengalaman bapak yang satu gimana, bapak yang B gimana, pola pikirnya gimana, dan yang lain ya. Menurut gue dengan sharing kita belajar banyak, kita bisa mempersingkat waktu belajar yang harusnya dari sini kita bisa dapat dari sini, dapat dari sini. Tinggal kita filterisasi aja. Sekali lagi, gue bukan menggurui, hanya ingin berbagi. Oke, itu saja dari gue untuk tahap perkenalan untuk video yang pertama ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video gue ataupun kepo seperti apa ke depannya, itu tinggal subscribe, like, comment, and share ke semua grup keluarga kalian, ke semua grup pertemanan kalian, dan semua grup mungkin influencer di luar sana, siapa tahu kan. Oke, itu saja dari gua, and let's be an awesome dad.